Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Maidah ayat 58 bagian kedua. Mengatur ejekan kepada Islam. Dengan sebab kedatangan Islam, sungguh-sungguh terdesaklah kepercayaan Kristen tentang Allah itu ialah 1 dalam 3 dan 3 dalam 1, dan bahwa Isa Al-Masih itu adalah anak Allah, atau bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih. Padahal agama Kristen bukan lagi agama Allah, melainkan agama pendeta-pendeta. Merekalah yang berkuasa memutuskan suatu kepercayaan tentang Allah. Hujjah atau alasan akidah dalam Islam teguh dan payah digoyahkan. Sedang kepercayaan Kristen diwajibkan terlebih dahulu membekukan akal, baru kepercayaan diletakkan. Kalau begini keadaannya, sudah terang Kristen bisa terdesak. Lalu dicarilah akal lain untuk menentang kemajuan pengaruh Islam. Kalau ditilik dalam perjalanan sejarah, belum pernah Kristen mengalahkan Islam dan mendesaknya dengan mempergunakan hujah dan alasan, melainkan dengan kekerasan, penipuan, pendustaan, dan membuat berbagai kebohongan. Dahulu tidaklah dapat orang Kristen Eropa menahan hatinya melihat pesatnya kemajuan Islam itu. Lalu mereka adakan perang salib supaya Islam dapat dibunuh pada tempat tumbuhnya sendiri. Bagaimana akal agar orang Eropa mau diajak pergi memerangi Islam? Tidak lain jalan hanyalah membuat kabar bohong, ejekan, hinaan, dan kata yang tidak-tidak tentang Islam. Pendeta-pendeta di zaman itu sama dengan kaum komunis di zaman sekarang. Mereka tidak keberatan menyusun kabar-kabar bohong asal untuk mengalahkan musuhnya. Bunyi Injil yang menyuruh berkata jujur tidak dipakai sama sekali. Dikatakan bahwa orang Islam itu adalah musyrik penyembah berhala. Di dalam Ka'bah yang di Mekah itu ada sebuah berhala bernama Tarfagan, dan ada sebuah berhala lagi bernama Mahaon. Sedang pokok kata Haon dalam bahasa Jerman ialah anjing. Maka berhala yang disembah orang Islam itu ialah anjing, dan anjing itu ialah Muhammad. Beratus-ratus tahun ajaran pendeta yang suci ini memengaruhi pandangan orang Kristen terhadap Islam. Apakah akibat kebohongan yang diatur ini? Setelah perang salib berlaku sampai 200 tahun, sampai Baitul Maqdis dapat dikuasai Kristen hampir 100 tahun. Akhirnya mereka dapat juga diusir dari negeri Islam. Setelah mereka pulang ke Eropa, dengan sendirinya timbullah pemberontakan kepada gereja. Tingkat pertama ialah meminta perbuatan dalam gereja sendiri, meminta dibatasi kekuasaan pendeta. Timbul pemberontakan Protestan kepada Katolik. Martin Luther telah membantah sekeras-kerasnya kekuasaan pendeta Katolik yang tidak terbatas selama ini. Sampai timbullah perpecahan agama yang sangat mendalam hingga kepada hari ini di antara kedua golongan itu. Meskipun Martin Luther sebagai orang Kristen tetap membenci Islam dan Muhammad, namun dengan tidak disadarinya dia telah terpengaruh oleh ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa kerusakan Kristen ialah karena mereka telah mengambil pendeta-pendeta mereka jadi Tuhan selain Allah. Kemudian timbullah pemberontakan ahli filsafat, ahli ilmu pengetahuan, dan pikiran bebas kepada gereja. Sehingga akhirnya gereja dipisahkan orang dari perkembangan ilmu. Bahkan akhirnya gereja dipisahkan orang dari pemerintahan. Karena kalau kaum gereja dibawa memerintah, mereka ingin selalu jadi diktator. Kemudian dengan kekuasaan industri dan kapital, bangsa barat datang menjajah negeri-negeri Islam. Untuk kepentingan penjajah, agama Kristen dipakai. Meskipun di negerinya sendiri dia mulai hilang cahaya, tetapi untuk kepentingan menjajah, Kristen diperlukan. Kalau diambil
Kalau diambil ensiklopedi lalu dicari arti zending, niscaya akan bertemu bahwa asal mula terbit zending ialah karena orang-orang fanatik agama di barat tidak mau memberi bantuan penjajahan dengan uang. Kalau dikatakan bahwa perjalanan mereka bukan untuk mencari rempah-rempah, melainkan untuk mission secret, tugas suci menyebarkan ajaran Kristen, maka disambunglah kembali berita-berita bohong, ejekan, penghinaan, propaganda, curang yang telah dimulai di zaman perang salib tadi. Disinilah dipergunakan tenaga kaum cerdik pandai yang diberi nama orientalis, yang berarti sarjana-sarjana yang mempelajari dengan mendalam keadaan-keadaan di timur. Maka keluarlah hasil penyelidikan ilmiah tentang Islam, lalu diajarkan kepada pemuda-pemuda Islam dalam negerinya yang telah terjajah itu. Inilah cara-cara yang dipakai oleh zending-zending dan orientalis Kristen untuk menghadapi umat Islam. 1. Nabi Muhammad itu adalah kepala perampok. 2. Muhammad itu adalah seorang yang goblok karena tidak pandai menulis dan membaca. 3. Al-Quran itu bukan wahyu ilahi, melainkan hanya dikarang oleh Muhammad. Padahal tadi menurut ilmiah Muhammad itu bodoh karena tidak pandai tulis dan baca. Tetapi dengan ilmiah pula dikatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah karangan Muhammad. 4. Muhammad mengharamkan babi, sebab menurut ilmiah Muhammad sangat suka dengan babi. 5. Agama Islam hanya cocok buat orang Arab tukang unta. 6. Agama Islam disebarkan dengan kekerasan pedang. 7. Agama Islam biadab sebab dia menyuruhkan orang kawin sampai berempat. 8. Ketika dalam perlawatannya ke Syam, Muhammad itu pernah berguru agama Kristen kepada seorang pendeta Kristen yang telah murtad. Sebab itu, maka agama Islam itu adalah plagiat dari Muhammad terhadap agama Kristen dan Yahudi, lalu diputarbalikannya di sana sini. 9. Kalau orang Islam di negeri Islam hendak maju, hendaklah mereka meninggalkan Islam. Coba tengok orang Barat, mereka lebih maju karena mereka Kristen. 10. Ditanamkan perasaan rendah harga diri dalam negeri-negeri terjajah. 11. Diajarkan agama Islam dalam sekolah-sekolah pemerintah penjajah yang dikarang oleh orientalis tadi, sehingga orang Islam yang bersekolah di sana mendapat penerangan tentang Islam dari musuh-musuh Islam, sampai kebanyakan mereka menjadi pengejek pula bagi agama pusaka nenek moyangnya sendiri. 12. Diajarkan secara halus apa yang dinamai nasionalisme, dan hendaklah nasionalisme diputuskan dengan Islam. Sebab itu bangsa Indonesia hendaklah lebih mencintai Gajah Mada daripada mencintai Raden Fatah. Orang Mesir lebih memuja Fir'aun daripada mengagungkan sejarah Islam. Orang Iran jangan sampai terlalu mencintai Muhammad, sebab Muhammad itu bukan orang Iran, tetapi hendaklah mengagungkan Sirus, Qaikobat, Nusirwan, dan sebagainya. Dengan begini mereka mengharap bahwa yang akan mempermain-mainkan Islam dan mengejek Islam ialah orang Islam sendiri. Sampai kepada yang berkecil-kecil datang ejekan kepada segala yang berbau Islam. Sampai mata orang senang melihat jubah orang Katolik dan mengejek melihat serban dan jubah orang berhaji.